9 tahun setelah meninggalkan istana, Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono terus memberikan pemikiran untuk negeri. Tak jarang pandangan politiknya memicu atau memantik diskusi publik. Bagaimana seorang Susilo Bambang Yudhoyono melihat perkembangan politik akhir-akhir ini dan arah demokrasi bangsa? Dan apa pula pesan Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono kepada Presiden terpilih nantinya? Saya hari ini sudah bersama dengan Presiden Republik Indonesia ke-6, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Pak SBY. Terima kasih sambutan hangatnya Bapak. Terima kasih juga. Terima kasih atas waktunya, luar biasa sekali. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, 9 tahun setelah meninggalkan istana, banyak yang bertanya-tanya, selama ini orang-orang hanya meraba-raba kegiatan Bapak seperti yang diposting di medsos, tapi sebenarnya apa yang terjadi 9 tahun terakhir ini Bapak? Iya, 9 tahun ya, hampir 10 tahun. Saya berada di luar pemerintahan, kembali ke masyarakat. Pertama-tama Mbak Putri, saya mendapatkan kepercayaan untuk memimpin satu lembaga internasional yang bergerak di bidang green economy dan juga sustainable development yang office-nya ada di Seoul, Korea Selatan selama 2 tahun. Nah, di samping itu saya juga masih kerap diundang oleh pihak-pihak tertentu, universitas dalam dan luar negeri untuk memberikan kuliah umum, juga berbagai konferensi dan seminar internasional yang saya hadiri. Sekali-sekali saya juga masih menulis buku, menulis artikel yang saya unggah di media sosial, sekali-sekali juga masih menciptakan lagu. Nah, setelah Ibu Ani berpulang ke rahmatullah untuk menata hati saya, mengatasi kesedihan yang amat dalam, saya mulai menggeluti dunia lukis hingga sekarang ini. Kemudian juga membina klub bola voli Lavani hingga sekarang ini. Dan satu lagi yang saya lakukan, membangun sebuah museum dan galeri yang alhamdulillah tanggal 17 Agustus yang lalu telah diresmikan. Itu sebetulnya cita-cita kami berdua, cita-cita Ibu Ani bersama saya untuk menghadirkan sesuatu yang bisa dilihat oleh saudara-saudara kami rakyat Indonesia. Itulah kegiatan utama saya selama 9 tahun setelah kembali ke pangkuan masyarakat. Sekali lagi selamat untuk museumnya Bapak. Kebetulan kami CNN Indonesia juga berkesempatan melihat museum itu pertama kali. Tapi masyarakat masih penasaran dan responnya begitu baik ketika mengunjungi museum tersebut. Tapi sebenarnya dari sisi terdalam Pak SBY, apa yang sebenarnya ingin ditunjukkan melalui museum itu Pak? Yang pertama, museum itu kan semacam pertanggungjawaban saya kepada rakyat Indonesia yang telah memberikan mandat dan kepercayaan untuk saya memimpin mereka semua selama 10 tahun. Agar rakyat Indonesia tahu apa yang saya lakukan bersama pemerintahan yang saya pimpin dulu selama 10 tahun. Museum itulah yang merekam dan mendisplaykan semuanya. Tantangan-tantangan yang kami hadapi dulu, capaian-capaian, dan serta kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh bangsa. Semua tergelar dengan baik di situ. Jadi mudah-mudahan saudara kami mengetahui bahwa saya telah dengan sekuat tenaga berbuat untuk negeri ini. Itu yang pertama. Yang kedua, di situ juga ada tergambar perjalanan hidup saya, anak desa dari Pacitan, mengabdi di TNI selama 30 tahun, kemudian masuk politik dan pemerintahan, dan memimpin Indonesia. Saya ingin anak-anak muda mendapatkan inspirasi dan motivasi bahwa jalan untuk menjadi pemimpin itu banyak sekali. Semua punya peluang, semua punya kesempatan, tetapi memang ada liku-likunya, ada pasang surutnya. Sehingga siapapun menurut saya akan menimba pengalaman dan perjalanan hidup yang saya lalui, sehingga mereka insya Allah juga bisa melakukan hal yang sama untuk negeri tercinta ini. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, Mbak Putri juga tahu desain dari museum dan galeri ini saya bikin di satu sisi mendidik,
tapi di sisi lain juga menghibur. Jadi educating and entertaining. Harapan saya semua tua, muda, laki, perempuan, termasuk anak-anak senang berada di museum itu karena kita desain dan kita hadirkan dalam suasana yang tadi itu, ya yang mendidik dan sekaligus menghibur. Iya, soon mudah-mudahan saya bisa segera ke sana dalam waktu dekat. Terima kasih, welcome. Pasti menyenangkan sekali. Dan tadi Bapak sudah menyinggung soal voli ya Pak. Iya. Ini selalu menjadi juga menjadi apa ya, diskusi publik. Kalau misalnya bicara soal voli, karena Pak SBY itu tidak bisa dilepaskan dari voli. Dan kemudian sampai membentuk Lavani yang bibit-bibit voli Indonesia berada di sana. Pertanyaannya, banyak yang bertanya, kenapa voli sih Pak? Itu sampai sekarang saya masih ditanyai oleh netizen, oleh mereka-mereka yang mencintai dunia olahraga. Begini, saya memang pencinta voli. Saya pemain voli sejak SMP, SMA, Taruna Akademi Militer, sepanjang pengabdian saya di TNI, bahkan waktu presiden pun saya masih main voli, sekali dua kali. Tetapi tiba-tiba dokter melarang karena lutut kiri saya kalau untuk loncat itu berbahaya. Sehingga saya akhirnya mengurangi main voli saya waktu menjadi presiden, tetapi saya masih main dengan catatan tidak loncat. Itu tidak mudah. Intinya saya pemain voli, menyenangi dunia voli. Nah, yang lain voli ini juga sangat dicintai oleh masyarakat luas. Jadi saudara-saudara kita di samping sepak bola juga bola voli. Tentu masih ada yang lain, bulu tangkis dan sebagainya. Saya pikir karena rakyat kita suka voli, kalau saya juga mendirikan klub bola voli akan menambah kualitas perbola volian di Indonesia. Bertambah lagi klub-klub yang bisa dilihat oleh masyarakat kita. Alasan yang satunya lagi begini. 4 tahun terakhir ini, karena saya di samping mengelola, membina, melatih Lavani, juga aktif dalam turnamen, baik di tanah air maupun di luar negeri, prestasi bola voli kita terus meningkat. Saya berterima kasih kepada PBVSI, berterima kasih kepada masyarakat luas, dan kepada para atlet yang sungguh ingin menjadi pemain yang bertaraf internasional. Potensinya baik sekali. Saya punya optimisme dan saya akan lakukan untuk membantu PBVSI, pemerintah agar makin ke depan tim voli Indonesia bisa berkiprah bukan hanya di Asia Tenggara, tapi juga di Asia dan di dunia. Biarlah merah putih makin berkibar melalui olahraga khususnya bola voli. Itulah alasan saya mengapa yang saya pilih adalah bola voli. Oke, sudah terjawab berarti sekarang. Sudah terjawab, sebagian. Iya, sebagian sudah terjawab. Kita sekarang ke soal perkembangan demokrasi akhir-akhir ini. Pak SBY, kita tahu Bapak melihat, menyaksikan, menjadi pelaku sejarah, melihat perkembangan demokrasi sekian lama. Pandangan Bapak tentang perkembangan demokrasi dan arah reformasi kita belakangan ini seperti apa, Pak? Ini masalah yang sangat penting dalam kehidupan bernegara kita, tapi kalau kita kembali ke sejarah, Mbak Putri, memang demokrasi Indonesia mengalami pasang surut, ups and downs, dan kita belajar dari semuanya itu. Ketika kita baru merdeka, kita menganut demokrasi parlementer, ternyata gagal. Barangkali tidak siap kita menganut sistem demokrasi parlementer dulu. Masuk kemudian demokrasi terpimpin, dan kemudian demokrasi otoritarian. Nampaknya juga kandas, bukan itu yang paling tepat untuk kita anut, dan terjadi krisis besar 1998. Nah, disitulah pasca krisis ada gerakan besar-besaran yang ingin mengubah sistem politik kita, ingin menghadirkan demokrasi yang sesungguhnya. Intinya sebetulnya rakyat tidak menghendaki kekuasaan yang absolut. Rakyat juga tidak menghendaki negara kekuasaan. Tapi yang dikehendaki demokrasi politik yang menghadirkan keseimbangan yang baik. Tentu negara harus kuat, tetapi rakyat diberikan ruang yang cukup. Itulah esensi sebetulnya dari reformasi
dan demokratisasi yang kita lakukan dulu setelah krisis besar 1998. Nah dari situ kalau kita lihat memang demokrasi pasca krisis 1998 ini sudah menuju ke arah yang benar, tapi memang belum matang dan not to be taken for granted. Ini sebuah agenda jangka panjang, unfinished agenda. Jadi jangan dianggap sudah rampung, sudah cukup, belum. Nah, di samping harus terus dimatangkan supaya menjadi demokrasi yang civilized, membawa manfaat, harus dijaga. Jangan sampai tiba-tiba ada kemunduran, setback, menangis kita. Karena reformasi pasca krisis 1998 dulu itu juga bukan jalan yang mudah. Cukup banyak darah dan air mata yang tertumpah. Oleh karena itu siapapun yang memimpin Indonesia, kita semua wajib hukumnya menjaga dan mengawal demokrasi kita itu. Ini pilihan rakyat, harus kita jaga, seraya terus kita matangkan. Sehingga pada saatnya nanti demokrasi kita memang benar-benar berkualitas, baik, dan semuanya diabadikan untuk kepentingan rakyat yang kita cintai. Ya, kenapa pertanyaan ini muncul? Karena flashback ke bulan Juni ya, kalau tidak salah Juni, kita semua masyarakat, publik, media terkejut ketika biasanya Pak SBY posting lukisan-lukisan alam. Kali ini betul-betul dengan sebuah message yang tidak lagi semiotik, tapi sudah tertuliskan, no justice, no peace. Jadi sebenarnya itu apa artinya sekarang? Ya, saya sekarang sebagai seniman, sebagai warga negara biasa, tentu punya hak untuk mengekspresikan apa yang ada dalam hati dan pikiran saya. Begini, sebelum saya bikin poster atau lukisan poster itu, betul, no justice, no peace. Itu 2 tahun yang lalu, bulan Agustus juga, saya akan menerbitkan sebuah buku yang saya beri judul sama dengan itu, No Justice, No Peace, dunia damai jika keadilan tegak, karena saya mengamati perkembangan dunia dulu. Di sana sini terjadi ketidakadilan, di sana sini terjadi perlawanan rakyat, mengganggu kedamaian. Oleh karena itu saya serukan sebagai warga dunia, ayolah, mari kita tegakkan keadilan di mana-mana agar perdamaian tidak koyak, tidak terganggu. Nah kemudian dalam perkembangannya, terus terang saya mengamati, sekarang ini di negeri kita sendiri, di sana sini, saya lihat ada isu-isu ketidakadilan. Maka saya punya tanggung jawab moral untuk juga ikut mengingatkan, jangan bermain-main dengan keadilan. Karena keadilan itu adalah yang sangat diharapkan oleh rakyat. Ketidakadilan itu mother of all problems. Inti dari semua masalah. Oleh karena itu ini pesan moral, mudah-mudahan kita sadar, andai kata kita belum bisa makmur, yang penting adil dulu. Rakyat menginginkan negaranya adil, kehidupannya adil. Inilah seruan moral saya untuk sama-sama kita ingat bahwa kita pun di negeri ini tentu ingin damai. Salah satu yang membuat negara kita damai apabila keadilan tegak. Itulah kalau kemarin sempat melihat lukisan poster saya dengan judul betul, No Justice, No Peace. Ya, baik. Kita sekarang jeda dulu, nanti setelah jeda kita akan menanyakan pandangan seorang Susilo Bambang Yudhoyono terhadap konstelasi dinamika politik akhir-akhir ini. Tetap bersama kami. Kembali bersama saya Putri Ayu Ningtyas dan saya masih bersama Presiden ke-6 Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Pak SBY, kita sekarang melihat persoalan terbesar bangsa ini apa? Mengapa pertanyaan ini saya tanyakan? Karena sebentar lagi kita masa-masa pemilu, saat ini kehangatannya sudah luar biasa terasa.
Jadi apa sebenarnya masalah terbesar bangsa ini dari kacamata Pak SBY? Ya, kalau saya menyorotinya dari apa yang rakyat rasakan dan apa yang rakyat harapkan. Jadi persoalan terbesar ditinjau dari kacamata, dari segi penglihatan rakyat kita. Bukan kacamata pemerintah atau pihak manapun. Begini, rakyat kita ini sebetulnya ingin hidupnya makin baik. Taraf hidupnya meningkat, punya penghasilan yang makin layak, sehingga punya juga daya beli yang memadai. Lantas ingin juga mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, pendidikan yang baik, yang intinya ya mereka makin baik taraf hidupnya, tentu kemiskinan berkurang. Nah kalau itu kita pahami, karena pembangunan itu kan arahnya harus untuk rakyat, sekarang rakyat dan lingkungannya. Maka negara, pemerintah harus mengutamakan juga pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan yang cukup tinggi, contohnya 6% seperti yang saya tunjukkan dulu, tapi pertumbuhan itu juga harus dirasakan oleh semua, lebih adil, lebih merata, dan sekali lagi jangan merusak lingkungan. Sehingga kalau kita bicara prioritas menurut saya untuk rakyat kita, tingkatkan kesejahteraan rakyat antara lain dengan meningkatkan pembangunan ekonomi yang tepat. Itu yang pertama. Di luar itu kita harus ingat rakyat ini juga mendambakan keadilan, saya ulangi lagi. Mereka sungguh ingin negaranya adil, diperlakukan dengan adil. Baik keadilan dari segi hukum, dari segi peluang untuk berpolitik, termasuk keadilan sosial. Kalau itu terjadi, negara makin peduli, maka rakyat merasakan sudah berkurang permasalahan yang dia pikul. Sebaliknya, kalau tidak adil, ketimpangan makin menganga, mereka bersedih. Itu juga menurut saya tantangan dan persoalan terbesar yang harus dijawab oleh siapapun, utamanya pemimpin-pemimpin dan pemerintahan-pemerintahan mendatang. Itu yang kedua. Nah yang ketiga, jangan dilupakan juga, semua tahu alhamdulillah demokrasi telah hadir di negeri ini dengan perjuangan yang tidak mudah, sejarah mencatatnya dengan baik. Nah salah satu nafas kebebasan dan demokrasi, rakyat ingin mendapatkan ruang untuk bersuara, menyampaikan pandangannya, berpartisipasilah negara ini mau dibawa kemana dan menuju kemana. Itu hak rakyat. Oleh karena itu menjadi harapan mereka untuk sekali lagi mendapatkan ruang yang cukup untuk berekspresi, bersuara, dan menyampaikan pendapatnya. Freedom. Saya melihat ini juga persoalan yang harus terus ditingkatkan. Masih bisa ditingkatkan. Kalau tidak, saya khawatir yang kita lakukan tidak berorientasi kepada apa yang diharapkan oleh rakyat, apa yang diinginkan oleh rakyat. Oleh karena itu saya menjadikannya semacam ya persoalan utama, persoalan terbesar yang sekali lagi harus diatasi dan dijawab oleh negara dan menjadi tugas pemimpin-pemimpin mendatang. Jika tugas pemimpin mendatang itu adalah betul-betul mendengarkan aspirasi, mendengarkan masukan dari rakyat. Nah kita tahu konstelasi 2024 sudah perlahan terbentuk, Pak SBY dengan partai-partai politiknya. Apakah menurut Bapak partai politik yang sekarang memang sudah cukup mendengar, menyerap aspirasi masyarakat yang sebenar-benarnya? Saya harus menjawabnya, mereka sepatutnya dan seharusnya mendengar. Nah, kalau kita lihat ini memang ya babak penting dalam pemilu kita, dan ingat tinggal 6 bulan lagi pemungutan suara. Cukup pendek waktu yang dimiliki oleh para calon presiden dan para pemimpin partai politik yang ingin mengadu nasib dalam pemilihan umum 2024 mendatang. Kalau saya lihat konstelasinya, ini pandangan saya ya, mereka terbelah menjadi dua.
sejumlah partai politik membangun koalisinya masing-masing dengan tema besar keberlanjutan. Keberlanjutan berarti juga ada unsur status quo-nya di situ. Itu juga menjadi harapan sebagian dari rakyat kita. Tetapi konstelasi yang lain, sebagian partai politik berkoalisi, justru yang sebaliknya. Mereka ingin melakukan perubahan dan perbaikan. Ini juga mencerminkan atau menjawab harapan dan keinginan rakyat. Oleh karena itu ada belahan di sini. Satu, membawa panji-panji perubahan dan perbaikan. Yang satunya lagi sebutlah keberlanjutan. Nah, dari sini kita serahkan kepada rakyat, berikan ruang kepada kedua bagian itu. Mungkin kalau yang keberlanjutan kan ada Pak Prabowo dan ada Pak Ganjar. Nah, yang pro perubahan ada Pak Anies. Paling tidak itulah yang diketahui oleh masyarakat luas. Kalau semuanya diberikan kemudahan, silahkan menyampaikan visinya, menyampaikan misinya. Mengapa harus keberlanjutan di satu sisi, dan yang satunya lagi mengapa harus perubahan dan perbaikan. Nah, kalau itu terjadi proses itu dengan baik, maka saya yakin pada saat pemungutan suara, rakyat dengan sadar dan mengetahui bahwa yang dipilih itu sesuai dengan apa yang dia dengar, apa yang dia yakini. Saya sering mengatakan harus cukup komunikasi bagi yang pro keberlanjutan dengan pro perubahan, agar rakyat tidak seperti memilih kucing dalam karung. Dikiranya warnanya putih, setelah dibuka karungnya warnanya hitam. Oleh karena itu kita tahu aspirasi rakyat sekarang ini, kita tahu harus ada jawaban baik yang diharapkan oleh kaum pro perubahan dan barangkali yang diharapkan juga oleh yang pro keberlanjutan. Itu penglihatan saya dan harapan saya, negara memberikan ruang yang cukup ya. Karena kalau tidak diberikan ruang, misalkan tidak ada yang mewakili pro perubahan, bagaimana? Kalau separuh dari rakyat kita ini menginginkan perubahan, tapi tidak diwakili oleh siapapun. Sekali lagi berikan ruang yang adil, yang sehat. Dengan demikian pemilu itu mencerminkan kehendak rakyat. Kita tahu yang paling berdaulat ini rakyat. Bukan negara, bukan pemerintah, bukan KPU, bukan Bawaslu, rakyat Indonesia. Ya. Karena kita sudah berbicara soal partai-partai politik, rasanya tidak mungkin kalau saya tidak membahas tentang Partai Demokrat ya Pak SBY ya. Apalagi perkembangannya dan dinamikanya, sekalipun kita tahu sama-sama berakhir baik. Saat ini elektabilitas Partai Demokrat terus naik terakhir sekitar 9-10%. Apakah memang ada strategi khusus dan apakah Pak SBY juga ikut mengawal dengan dekat perkembangan Partai Demokrat? Saya tentu memantau, mengawal, sekali-sekali memberikan pandangan, apalagi kalau diminta. Tetapi Partai Demokrat sudah punya pemimpin baru, AHY, yang bertahun-tahun terakhir ini berjuang mengajak kader Demokrat untuk berbuat yang terbaik. Dan kalau ada kenaikan elektabilitas Partai Demokrat, menurut pandangan saya adalah karena Demokrat ini 9 tahun terakhir akan menjadi 10 tahun berada di luar pemerintahan, orang bilang namanya oposisi, maka yang saya ketahui, Ketua Umum AHY dengan para kader Demokrat, betul-betul yang dilakukan menyampaikan pandangan-pandangan, termasuk pandangan kritis kepada pemerintah tentang kebijakan, bagaimana pemerintah memperlakukan rakyat, dan lain-lain, yang itu semua berangkat dari apa yang dirasakan oleh rakyat, yang diharapkan oleh rakyat. Contohnya, Ketua Umum AHY dengan jajarannya rajin sekali bertemu rakyat di seluruh tanah air. Nah, apa yang dia dengar itulah yang disuarakan dengan cara yang baik, dengan tujuan yang baik, karena memang kita tidak berada di pemerintahan pusat. Nah, kalau terjadi kenaikan elektabilitas, barangkali karena rakyat merasa diwakili
sebagian dari mereka unek-uneknya oleh Demokrat diangkat, dialamatkan tentunya kepada pihak pemerintah. Dan itu yang mereka jalankan, saya yakin akan dijalankan terus hingga pemungutan suara dalam pemilu 2024 ini. Mungkin tidak ada perubahan yang dramatis, bahkan barangkali karena itu ajangnya kampanye, yang digagas, yang diperjuangkan oleh Partai Demokrat itu akan diwujudkan nanti dalam visi dan misi kampanye. Nah, kalau itu rakyat merasa cocok, insya Allah performance Demokrat akan baik dan mudah-mudahan juga baik untuk pemungutan suara yang akan datang. Jadi berangkat dari di luar pemerintahan, wajib menjalankan fungsi pengawasan dan fungsi kontrol kepada kekuasaan, begitu nilai-nilai demokrasi, begitu hukum demokrasi, maka itu yang dilakukan dan mungkin itu juga yang mendapatkan dukungan dari sebagian besar rakyat kita. Dan sebenarnya elektabilitas ini kalau dilihat Mas Ahaye juga sempat menyampaikan ini tidak disangka sebenarnya karena bagaimanapun ada gangguan, ada turbulensi, ada dinamika, terutama soal pengambil alihan kemarin beberapa kali prosesnya yang dilakukan oleh Pak Muldoko. Tapi sekarang sudah selesai. Kalau melihat ke belakang, apakah ada pelajaran dari peristiwa ini, Pak SBY? Banyak pelajaran yang bisa kita petik. Ada juga prinsip moral dan etika yang bisa kita angkat. Tapi saya ingin berangkat dari begini, tolong dihormati kedaulatan partai politik oleh siapapun, termasuk oleh negara dan pemerintah. Jangan ganggulah partai politik karena mereka juga komponen bangsa. Mereka juga ingin menjadi bagian untuk membuat Indonesia makin maju, makin adil dan makin makmur. Oleh karena itu, kalau itu diberikan penghormatan, akan bagus politik kita. Tetapi ketika ada seseorang yang kebetulan berada di lingkar kekuasaan, melakukan pengambil alihan seperti itu, ini sebetulnya isyarat yang tidak baik, signal yang tidak baik. Karena seolah-olah dibenarkan, boleh seperti itu. Padahal itu bertentangan baik dengan hukum, dengan etika, bahkan dengan moral. Alhamdulillah, dan saya bersyukur karena Mahkamah Agung dengan jajaran penegak hukum itu betul-betul menjadi pengawal dan penjaga kebenaran dan keadilan. Sehingga dengan tegas, PK Muldoko ditolak dan boleh dikatakan semua proses pengadilan atas rencana pengambil alihan Partai Demokrat itu, penegak hukum memenangkan Partai Demokrat. Oleh karena itu, ya semua bisa menjadi bagian, mendapatkan pelajaran dari ini semua, tapi memang Partai Demokrat berjuang keras, berani, siap dengan segala risiko sosial politik untuk menjaga marwah partai dalam menegakkan kedaulatan partai. Tanpa itu barangkali sejarah bisa berbeda. Oleh karena itu banyak pelajaran dan menurut saya ya, message yang sangat clear, jangan ganggu kedaulatan partai. Message yang lain, partai politik kalau kedaulatannya diinjak-injak, jangan berdiam diri, lakukan. Karena punya konstituen, punya kader, punya anggota, agar mereka merasa dibela oleh pemimpin-pemimpinnya. Ya, tapi yang menarik juga, Pak SBY, kami punya informasi. Ada begini, ada informasi juga di museum, itu Bapak juga memajang foto Pak Muldoko. Dan banyak yang protes, banyak yang kesal, meminta Bapak untuk menurunkan itu. Jadi sebenarnya kenapa, Pak? Ya, museum itu kan narasi, rekaman dari apa yang terjadi. Museum juga mengabadikan realitas di masa lampau yang tentu berlaku masa kini dan masa depan. Realitasnya memang
Jenderal Muldoko dulu menjadi bagian dari pemerintahan yang saya pimpin. Realitasnya, kami tidak boleh mengubah jalannya sejarah. Maka ada di sana Muldoko dalam hubungan kabinet misalkan, dalam hubungan dengan kolega pimpinan-pimpinan TNI misalnya, tentu di situ. Dan waktu itu Muldoko tidak melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Jadi saya pikir boleh diabadikan karena itu sejarah. Nah setelah itu silahkan rakyat melihat nanti. Setelah saya berikan kepercayaan, kehormatan, dan masih saya pelihara foto masa lalunya sebagai bagian dari pemerintahan yang kami pimpin dulu, dengan apa yang dilakukan sekarang ini silahkan rakyat. Silahkan menilai. Karena saya percaya pada hukum hati nurani, hukum akal sehat. Tanpa saya berikan penalti pun secara moral dan secara sosial, pasti kalau masyarakat melihat foto itu, dalam hatinya pasti ada komentar. Saya berhenti di situ saja, tapi itu yang saya maksudkan bahwa ada konteks waktu, dan waktu itu sekali lagi, saya ulangi lagi, Muldoko tidak melakukan kegiatan yang buruk, yang tidak terpuji, sebagaimana yang kemudian hari dilakukannya. Ya, baik. Sekarang kita jeda dulu, Pak SBY. Nanti setelah jeda, Pak SBY akan menjawab perihal yang selama ini sering kembali didiskusikan oleh publik soal hubungan, apa penyebab kerenggangan hubungan antara Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Megawati Soekarno Putri. Tetap bersama kami. Ya, saya masih bersama dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Pak SBY, kita sekarang masih melihat dinamika politik akhir-akhir ini. Sudah mulai ada koalisi seperti yang tadi Bapak sampaikan, ada koalisi yang mengusung perubahan dan juga keberlanjutan. Banyak suara yang menyebut ingin memasangkan Pak Anies dan Mas Ahaye. Jadi apa konsep perubahan yang ditawarkan sekarang, disiapkan oleh koalisi ini sebenarnya? Ya, nanti kalau ada kesempatan Mbak Putri bisa berinteraksi langsung dengan Bung Anies dan Bung Ahaye, insya Allah akan berpasangan, tentang tadi itu apa yang ada dalam pikiran mereka, perlunya perubahan dan perbaikan ke depan. Nah, kalau saya ditanya, saya justru merujuk apa yang disampaikan oleh Ahaye dalam beberapa kali ada pidato khusus, pidato politik yang menjelaskan apa yang Demokrat maksudkan dengan perubahan dan perbaikan itu. Kalau saya ambil intisarinya, saya kira Ahaye, saya kira Anies juga akan begitu, bukan saya kira, Anies dan Ahaye itu akan memiliki pikiran yang sama, bahwa judul perubahan dan perbaikan itu mesti diletakkan dalam satu konteks, dalam satu nafas, kesinambungan dan perubahan serta perbaikan. Kesinambungan dalam arti, pidato Ahaye juga dengan jelas, kerangka bernegara yang sudah dianut dan dijalankan sejak era para pendiri Republik dulu tentu akan dipertahankan. Tidak mungkin diubah-ubah. Ya. Misalnya Pancasila, NKRI, kebinekaan, demokrasi, sistem presidensial, itu tentu akan dijaga. Bagian dari kesinambungan. Yang lain, Ahaye juga dengan gamblang menjelaskan dalam pidato yang bersangkutan, hal-hal yang sudah baik. Baik tatanan, kebijakan dasar, yang telah diletakkan oleh presiden-presiden sebelumnya, mulai dari Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, Ibu Mega, saya sendiri, dan juga Pak Jokowi nanti, yang memang sudah tepat, sudah baik, tidak mungkin diubah-ubah. Itu kewajiban moral bagi setiap pemimpin untuk tidak begitu saja mengobrak-abrik lantaran yang bersangkutan tidak suka
atau dianggap itu masa lalu. Namun perubahan dan perbaikan sesuatu yang juga akan dilakukan dan diperjuangkan. Apa yang akan dilakukan perubahan dan perbaikan? Lagi-lagi kalau merujuk apa yang disampaikan AHY, barangkali ada kebijakan dan sudah diuraikan one by one, cara-cara negara pemerintah berhubungan dengan rakyatnya yang dinilai selama 9 tahun ini tidak tepat atau kurang tepat. Apakah kebijakan ekonomi, kebijakan kesejahteraan rakyat, kebijakan menegakkan keadilan, kebijakan tentang menjaga ruang yang cukup untuk demokrasi dan hak asasi manusia, hubungan internasional, mereka sudah mengidentifikasi. Dan itu sah, boleh untuk dilakukan oleh pemimpin berikutnya lagi. Karena tetap ditata dalam konteks yang utuh. Kesinambungan dan perubahan, continuity and change. Jelas yang diubah apa kok. Dan itu semua berangkat dari rakyat menginginkan hal-hal tersebut. Itulah yang akan mereka usung, yang saya pahami dan saya yakini, sehingga tidak perlu ada disinformasi, misinformasi, seolah-olah kalau perubahan dan perbaikan itu mengubah sesuatu yang menjadi nilai-nilai dasar kita, kesepakatan atau konsensus bangsa yang selama ini kita jalankan. Bukan itu. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran. Tidak perlu ada kekhawatiran sama sekali. Okay. Pak SBY, kita tahu Bapak juga pernah berada ketika petahana 2 periode, kemudian sudah harus kembali seperti yang tadi Bapak sampaikan, harus bersiap kembali menjadi orang biasa. Pada saat itu, apa yang Pak SBY lakukan? Kalau kita lihat, banyak yang sekarang menyebut ada cawe-cawe sekarang. Gitu. Pada saat itu 2014, apa yang terjadi dan apa yang Pak SBY lakukan? Ya, saya mengikuti dengan seksama tentang isu cawe-cawe apa saja yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dan tokoh-tokoh yang lain. Karena begini Mbak Putri, rakyat ini tahu, kami semua tahu apa yang terjadi di lingkar kekuasaan dan di pemerintahan secara luas, apalagi dalam digital society, dalam open society ini mana yang rakyat tidak tahu. Jadi kalau ada pemimpin atau siapapun menganggap rakyatnya tidak tahu, salah besar. Salah besar. Nah dari situ kalau kita bicara cawe-cawe ya, itu pilihan Pak Jokowi, tapi saya punya pilihan yang sangat berbeda. Ketika tahun 2014 dilaksanakan kembali pemilihan presiden, saya sebagai outgoing presiden tentu tidak mungkin saya punya angan-angan, apalagi punya ikhtiar untuk menambah lagi masa bakti saya karena memang sudah jatuh tempo. Dan saya harus setia pada konstitusi dan harus menghormati semangat reformasi. Waktu itu saya netral. Saya persilahkan baik Pak Jokowi bersama Pak Yusuf Kalla untuk berkompetisi dengan Pak Prabowo bersama Pak Hatta Rajasa. Secara sehat, secara demokratis, dan menjaga tetap norma-norma yang pantas dalam kampanye. Nah, saya tidak masuk dalam political play, apalagi ikut-ikutan menggagas siapa pasangan capres-cawapres dan lain-lain lah yang menurut saya, bagi saya kurang elok, kurang etis. Itu kalau saya. Tetapi tidak berarti saya apatis dan menyerahkan segala sesuatunya kepada KPU Bawaslu, tidak. Memang ada KPU, ada Bawaslu yang oleh konstitusi, oleh undang-undang diamanati untuk menyelenggarakan termasuk pengawasan pemilu. Tapi hakikatnya tentang election, tentang hajat demokrasi, hajat rakyat itu yang bertanggung jawab tetap negara, kepala pemerintahan. Saya sebagai presiden waktu itu, saya paling bertanggung jawab dan tidak boleh menganggap yang lain
juga bertanggung jawab untuk damainya pemilu. Harus damai. Untuk jujur dan adilnya pemilu, harus jujur dan adil. Sehingga proses demokrasi berjalan dengan baik, tidak tergoncang situasi politik, dan rakyat bisa memilih dengan atau berangkat dari hati nuraninya. Itu tugas saya. Jadi kalau urusan political play-nya, saya tidak boleh masuk kalau saya. Tapi saya bertanggung jawab, if something happens, lantaran ada pilpres itu, tidak boleh saya menyalahkan pihak lain. Ada kejadian. Setelah pemungutan suara pemilihan presiden, bulan awal Juli ingat saya tahun 2014, itu quick count dilakukan, terjadi dinamika yang luar biasa. Saya mendapatkan informasi dari pihak intelligence, pihak kepolisian, dan semua lah. Dan saya pastikan intel dan polisi kita tidak berpolitik, tidak ikut-ikutan dulu. Sehingga saya yakin ini mengandungi kebenaran. Apa yang saya dapatkan, dengan quick count itu, ada pihak yang tidak terima, dan bersiap-siap waktu itu akan ada gerakan turun ke jalan, besar-besaran. Oleh karena itu, di ruangan ini, saya undang kedua pasang itu, Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kala, saya undang kedua beliau, hadir di ruangan ini, sekitar jam 9 atau jam 10 malam. Setelah itu saya undang juga Pak Prabowo dengan Pak Hatta Rajasa, juga tengah malam. Intinya, kalau ada ketidakcocokan dengan quick count, ada prosedurnya, ada prosesnya, ada tempatnya, yaitu Mahkamah Konstitusi. Tempuh cara seperti itu. Tetapi saya reject dan saya harus mencegah terjadinya tindakan di luar itu. Apalagi kalau bermain-main dengan keamanan, ketertiban, dan kedamaian. Saya appeal betul kepada kedua pasang itu, alhamdulillah kedua pasang itu bersedia. Nah, dalam hal itu saya bertanggung jawab. Saya tidak ikut sekali lagi political play-nya, tapi saya ikut di situ. Sehingga kalau saya dengar sekarang, Pak, nanti kalau pemilu gaduh bisa kita tunda, apalagi gangguan keamanan. Saya bilang, itu kebalik. Itu aneh. Justru negara, pemerintah, presiden dengan pembantu-pembantunya harus meyakinkan. Semua berjalan dengan baik, tidak boleh berandai-andai. Tidak boleh berhipotesa. Akan dilakukan penundaan atau apa gitu kalau nggak begitu. Kebalik cara berpikirnya. Justru harus bertanggung jawab. Bukan KPU, bukan Bawaslu dalam konteks ini. Itulah cawe-cawe saya memastikan pemilu berjalan dengan damai, netral, aparat negara juga tidak berpihak. Ya. Selain soal itu, Pak SBY mungkin juga mengikuti tentunya. Kalau kita masih bicara soal dinamika politik, kontestasi 2024, tentu mengikuti soal antara Cikeas dan Teuku Umar. Aduh, saya deg-degan nih nanyanya. Antara Teuku Umar dan Cikeas. Baru-baru ini kita tahu Mas Ahaye bertemu dengan Mbak Puan. Kemudian masyarakat kemudian bertanya-tanya sekarang, kapan kira-kira Pak SBY akan bertemu dengan Ibu Megawati? Tapi selain itu, saya meyakini selama tidak ada konfirmasi, selama tidak ada penjelasan, maka masyarakat akan terus menduga-duga bahwa ada kerenggangan memang antara Pak SBY dan Ibu Mega. Nah, mumpung di sini saya ingin konfirmasi, apakah itu betul, Bapak? Ya, untuk diketahui, sebetulnya saya waktu memimpin Indonesia dulu selama 10 tahun, setelah 9 tahun di luar pemerintahan itu, beberapa kali boleh dikatakan juga kerap bertemu Ibu Megawati. Dulu kerap bertemu dengan Pak Taufik Kemas, Mbak Puan, dan juga yang lain-lain. Artinya tidak berarti kami tidak pernah bertemu, sebaliknya kami sering bertemu di berbagai event. Nah, yang kedua, kalau ditanyakan apakah mungkin ada pertemuan khusus pasca pertemuan Mbak Puan dengan AHY kemarin itu, saya memandangnya begini, sangat mungkin kami sebagai sama-sama mantan presiden suatu saat bertemu dalam suasana yang lebih baik begitu ya. Karena sebetulnya ya
tidak ada secara ideologis pandangan-pandangan dalam kehidupan bernegara yang diametral antara beliau dengan saya. Itu penting supaya tidak ada barrier apapun. Kadang-kadang ada barrier ideologis dan seterusnya yang membuat seseorang menjadi berjarak. Jadi sejarah akan mencatat dan saya masih punya keyakinan bahwa pada saatnya nanti pertemuan itu akan terjadi. Karena saya yakini time will tell dan kami berdua juga mendengarkan harapan rakyat. Rakyat itu kan senang pemimpinnya rukun, saling menyapa dan seperti itu ya. Itu kalau ditanya apa ada hal yang sangat khusus, saya juga berpikir mungkin ya kompetisi kami berdua dulu 2004-2009 itu dipandang cukup keras. Cukup keras karena sebelumnya tidak pernah ada pemilihan presiden secara langsung. Tidak pernah ada yang memilih MPR. Nah ini pertama kali ada kampanye, ada berhadapan-hadapan, ada debat dan seterusnya. Sehingga barangkali itu tentu ada bekasnya bagaimanapun gitu. Ditambah lagi begini, waktu saya memimpin 10 tahun PDI sebagai oposisi. Berbeda tempat. Nah sekarang ketika Ibu Megawati dengan PDI berada di pemerintahan, Demokrat yang di luar. Ini juga membuat jarak tentunya tanpa kita desain dan kita sadari. Jadi barangkali itu menurut pandangan saya, tetapi bottom line ya, artinya kami tidak saling mengganggu. Ibu Mega tidak pernah mengganggu Demokrat, mengganggu saya dan keluarga. Saya juga begitu, tidak mengganggu PDI Perjuangan. Waktu menjadi presiden sampai sekarang, saya menghormati Ibu Mega dengan keluarganya. Nah itu modal yang penting menurut saya, karena saya melihat itu dari bagaimana Ibu Megawati yang saya katakan tidak pernah, apa istilahnya ya mengganggu, dan bahasa rakyatnya Ibu Megawati tidak jahat. Saya juga tentu tidak mungkin jahat kepada Ibu Megawati dan kepada siapapun. Menurut saya modal ini. Kesamaan ideologi, kesamaan tentang kerangka bernegara, sama-sama kita berbeda memang, belum cair hubungan kami, tapi kita menjaga nilai-nilai moral dan etika. Menjaga nilai-nilai moral dan etika, menarik sekali karena begini, tentu publik kemarin juga agak terkejut ketika Pak SBY menyampaikan soal mimpi. Ya, itu juga banyak yang membaca ini pertanda, ini memang sekali lagi kami hanya bisa menduga, rakyat hanya bisa menduga, kami hanya bisa membaca apa yang sebenarnya terjadi dengan elit dan para tokoh-tokoh ini. Tapi kalau misalnya bisa kembali ke soal mimpi itu, apa sebenarnya gambarannya Pak SBY dan apakah ada sosok yang terlihat jelas di sana, karena masih banyak yang penasaran. Iya. Yang pertama, mimpi itu hak saya. Iya. Nggak boleh ada yang marah, saya bermimpi. Dan saya tidak merencanakan mimpi. Karena memang tidak bisa direncanakan mimpi itu. Tiba-tiba datang. Begini Mbak Putri, mimpi itu juga cerminan dari apa yang dipikirkan, yang dirasakan, yang dihadapi oleh seseorang. Berangkat dari tesis itu, barangkali di bawah sadar saya ingin menyampaikan bahwa seperti yang saya katakan tadi, akan bagus kalau hubungan antar pemimpin, antar mantan presiden itu terjaga dengan baik, saling menyapa, saling bersilaturahim, itu kan teduh itu. Rakyat juga suka. Mbak Puan ketemu AHY saja kemarin, komentarnya banyak sekali yang positif. Saya naik bus dari Jakarta, berhenti di Semarang, berhenti di Solo, ke Pacitan, pulang pergi. Rakyat juga begitu, suka, senang. Ada pertemuan antara Mbak Puan dan AHY, PDI Perjuangan dengan Demokrat yang dianggap akan berjarak selamanya. Mereka merespon seperti itu. Ya. Nah, oleh karena itu mungkin muncul dalam mimpi saya apa yang saya pikirkan, saya rasakan tentang keindahan kalau semua bisa saling menyapa dan bersilaturahim kembali. Itu penting. Nah, kalau soal sosok presiden ke-8 begini, ini kan mau pilpres.
Tidak mungkin saya, kok dalam mimpi saya sepertinya bayangannya itu ini yang akan jadi presiden. Karena itu mimpi, hanya mimpi. Seperti judul lagu itu. Ya bisa benar, bisa salah. Tetapi yang penting message-nya, poinnya kalau mimpi itu merupakan cerminan dari yang saya rasakan, yang saya harapkan, ya para mantan presiden dengan presiden yang akan datang pun nanti hubungannya akan mesra, baik, dan bisa membawa keteduhan di negeri kita ini. Ya, karena itu sama betul-betul itu harapan masyarakat gitu ya Pak ya. Oke, kita sekarang jeda dulu Pak SBY. Nanti setelah jeda, saya akan bertanya soal judicial review, usia Capres dan Cawapres ke Mahkamah Konstitusi yang saat ini sedang berlangsung. Apa tanggapan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono? Tetap bersama kami. Anda masih bersama kami di wawancara eksklusif CNN Indonesia dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Pak SBY, kita sedikit mengikuti perkembangan akhir-akhir ini soal ekonomi Pak SBY. Kita tahu soal ketika IMF menekan Indonesia berkaitan dengan ekspor nikel, tapi kemudian Indonesia menolak untuk intervensi IMF itu. Dan kita tahu pelunasan utang IMF itu terjadi pada masa pemerintahan Pak SBY dulu. Mengapa ini begitu esensial, pelunasan ini, utang ini begitu perlu dan penting dilakukan pada saat itu? Apa pertimbangannya dan apakah itu memang berkaitan, selain berkaitan tentang kewajiban, apakah ada hal lain yang berkaitan dengan itu Pak SBY? Kalau saya merecall, mengingat kembali mengapa kami dulu ingin betul segera melunasi utang IMF. Meskipun tidak saya janjikan dalam kampanye Pilpres waktu itu. Begini, rakyat kita ini dengan utang IMF itu merasa terhina, merasa dipermalukan sebagai bangsa. Saya tahu, itu psikologis yang ada dalam hati dan pikiran saudara-saudara kita, rakyat Indonesia di seluruh tanah air. Oleh karena itu wajib hukumnya sebagai pemimpin saya mendengarkan dan mengindahkan perasaan rakyat itu dengan berupaya untuk segera melunasi utang IMF itu. Itu alasan pertama. Nah yang kedua mungkin tidak banyak diketahui oleh publik. Dengan kita masih berhutang kepada IMF, kepada negara-negara donor, sebetulnya kita punya ekonomi, kebijakan ekonomi, termasuk APBN itu dikontrol, bukan hanya diawasi. Ada satu forum, kita para menteri ditanya satu demi satu tentang kebijakannya, tentang programnya, tentang bagian dari APBN yang terkait dengan kementerian itu. Dan itu caranya seperti menghadapi kita itu seperti bos menghadapi bawahan. Menyakitkan. Ini kan sama dengan kita tidak berdaulat, tidak mandiri, dikontrol kita punya rancangan APBN, semua kebijakan yang dianggap tidak cocok dengan negara donor dan IMF tidak disetujui. Tidak mungkin. Kita negara berdaulat, saya punya banyak keinginan untuk memajukan ekonomi kita dari 4% segera bisa tumbuh 6%, begitu pikiran saya, menurunkan pengangguran, menurunkan kemiskinan. Bagaimana kalau economic policy must be approved, harus disetujui oleh CGI dan IMF. Oleh karena itu setelah saya hitung-hitung, memang juga saya mengambil risiko, sejumlah menteri mengatakan tolong dihitung baik-baik Pak, jangan sampai nanti malah kita kewalahan. Tapi ada kepentingan yang lebih besar, psikologi masyarakat, kita dikontrol, tidak menjadi pemerintah dan negara yang berdaulat dan mandiri. Nah setelah kita lunas nas-nas ya 4 tahun lebih cepat, maka kita kembali menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Semua economic policy, economic programs,
budget allocation dalam fiskal kita, dalam APBN kita sepenuhnya di tangan kita. Itulah pikiran lengkap saya dulu mengapa dipercepat dan memang bisa kita percepat pelunasannya. Dan itu menumbuhkan pride. Ya, Pak? Pasti. Ya. Ya. Kita sekarang yang juga akhir-akhir ini ramai diperbincangkan, Pak SBY, berkaitan dengan judicial review usia capres dan cawapres ke Mahkamah Konstitusi. Bagaimana pandangan Bapak terkait ini? Saya melihatnya begini, ada dua hal, dua aspek lah yang akan saya angkat. Kalau soal keinginan publik atau bagian dari masyarakat untuk mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi, begitu bunyinya, yang berkaitan dengan kenapa harus dibatasi 40 tahun usia capres dan cawapres. Mereka inginkan lebih rendah. Ada juga yang menginginkan, oke, kalau menjadi capres cawapres diturunkan, tolong jangan juga terlalu tua. Batasilah maksimal 70 tahun supaya efektif masa bakti seorang pemimpin, presiden dan wakil presiden. Itu sepenuhnya hak rakyat, boleh, tidak dilarang. Namanya pemikiran dan itu bukan kitab suci, umur atau usia baik capres maupun cawapres. Oleh karena itu saya tidak menyalahkan dan tidak menganggap itu keliru, boleh. Yang saya soroti, yang saya amati, mengapa dibawa ke MK? MK itu penjaga pengawal konstitusi. MK tidak boleh melakukan kegiatan memutus perkara yang tidak diatur dalam konstitusi. Itu berarti kan malah keliru. MK tidak boleh melanggar konstitusi. Pagar tidak boleh makan tanaman. Begitu. Karena usia itu diatur oleh undang-undang. Siapa yang bertanggung jawab bikin undang-undang? Ya kembali Presiden dan DPR RI. Sedikit kontribusi DPD. Kembalikan ke situ. Kalau memang dianggap terlalu tua untuk capres-capres bisa 35 atau misalkan nanti nggak boleh lebih 70 tahun. Serahkan kembali kepada Presiden dan DPR RI. Begitu. Kecuali kalau misalkan konstitusi mengatur. Misalkan tidak boleh ada pembatasan usia. Konstitusi misalnya, undang-undang ada pembatasan 40 tahun. Nah baru itu dilakukan judicial review, MK menguji apakah bertentangan dengan konstitusi. Ini nggak ada urusannya dengan konstitusi. Jadi bukan kewenangan MK, salah alamat. MK harus hati-hati, jangan sampai nanti justru melanggar konstitusi. Kan hanya 4 tugas MK itu. Satu yang itu menguji undang-undang terhadap konstitusi, kemudian sengketa antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, kemudian urusan pembubaran partai politik, dan satunya lagi memutus sengketa hasil pemilu. That's it. Jangan keluar dari itu, supaya tertib negara ini. Jangan ada tambahan-tambahan yang justru ya merusak gitu. Itu pandangan saya terhadap debat polemik tentang usia baik capres maupun cawapres. Bagaimana dengan isu yang sampai sekarang masih terus dihembuskan bahwa ada dugaan ada pihak-pihak yang menginginkan hanya 2 pasangan capres-cawapres saja yang nanti bisa berlaga di Pilpres 2024? Saya juga mendengar dan lebih tepatnya saya mengetahui. Saya katakan tadi, jangan ada dusta di antara kita. Tahu kok apa yang terjadi di negeri kita sekarang ini. Pertanyaan saya ya, saya alamatkan kepada yang punya pikiran, punya niat, apalagi bekerja untuk cukup 2 pasangan. Apa alasannya? Apa tujuannya? Kepentingan siapa? What is the rationale? Kita kan harus punya akal sehat. Apa konstitusi melarang? Apa undang-undang melarang? Apa demokrasi melarang? Pasti tidak. 2004 5 pasang. Ibu Megawati maju. Wakil beliau Pak Hamzahas maju. Menteri beliau Pak Yusuf Kalla maju. Menteri beliau Pak Agung Gumelar maju.
Saya sudah di luar kabinet waktu itu. 5 pasang. Ibu Megawati tidak melarang, tidak membatasi, berjalan dengan baik, nggak ada masalah apapun. 2009, 3 pasang. Saya maju, wakil saya Pak Yusuf Kala maju, nggak ada masalah. Ibu Megawati maju. Juga berjalan dengan baik. Menurut saya itu tidak bagus, aneh, dan apa tujuannya. Karena bertentangan dengan semua tadi itu. Ya. Oleh karena itu, berikan ruanglah kepada siapapun ya, karena mereka punya hak pilih, hak memilih dan hak untuk dipilih. Ya. Kenapa harus ditutup peluang dan ruang itu? Biarkan. Kalau sudah berlangsung, entah 2 pasangan, 3 pasangan, 4 pasangan, terserah. Maunya mereka, maunya rakyat, biar rakyat menjadi hakim. Di antara 3 pasang, 2 pasang, 4 pasang itu, rakyat memilih siapa. Itulah. Negara memberikan fasilitas, memudahkan siapapun di negeri ini. Jadi kalau dikembalikan ke situ, demokrasi kita berjalan pada arah yang benar, keadilan tegak. Tidak ada kepentingan pribadi, kepentingan orang seorang, kepentingan golongan-golongan tertentu untuk mengatur-ngatur, nggak boleh dari 2 pasang. Ya kembali, ini kan aneh. Jangan menjadi negara aneh, menjadi negara akal sehat. Baik, baik. Sekarang kita jeda dulu, setelah jeda di segmen terakhir, kita akan mendengarkan pesan Pak SBY untuk Presiden terpilih berikutnya. Tetap bersama kami. Kita sudah sampai di segmen terakhir wawancara eksklusif CNN Indonesia dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Pak SBY, apa sekarang harapan Bapak atas penyelenggaraan pemilu 2024 dan juga Pilpres mendatang? Ya, kalau belajar dari pengalaman saya di masa lampau, 2 kali menjadi capres, tapi juga pernah mengelola pemilu sesuai dengan tanggung jawab Presiden, Kepala Negara, Kepala Pemerintahan ketika saya tidak maju sebagai capres. Nah, dari semua itu, mengingat juga apa yang menjadi harapan rakyat, ya sepanas apapun pemilu itu, sekeras apapun kompetisi itu, tolong dipastikan dan negara bertanggung jawab ini, jagalah pemilu ini betul-betul damai, tertib. Itu. Nggak ada artinya kalau tidak damai, terjadi kekerasan di sana-sini, gagal Indonesia, gagal negara. Yang kedua juga patut diingat, karena negara ini sebetulnya tidak boleh ikut-ikutan, saya katakan tadi yang berdaulat rakyat. Ya, partai politik masih lebih berperan dibandingkan eksekutif, negara pemerintah. Oleh karena itu betul-betul jaga netralitas negara. Yang namanya TNI, Polri, BIN, penegak hukum, BUMN harus netral. Jangan berselingkuh pada undang-undang dan konstitusi. Rakyat tidak akan bisa menerima. Netral. Mereka milik semua. Bukan milik capres A, capres B, bukan milik partai politik satu, partai politik 2. Kalau itu terjadi, ini my hope, harapan saya, maka rakyat akan menerima nanti hasilnya. Kita tidak tahu yang terpilih siapa. Bisa Pak Prabowo, bisa Pak Ganjar, bisa Pak Anies. Nah, kalau pemilunya damai, tidak ada ketidaknetralan dari negara, kemudian tidak ada kecurangan yang dikhawatirkan banyak orang, siapa yang terpilih itulah pemimpin kita. Kita harus terima dengan sepenuh hati. Saya mendidik diri saya sendiri, mengajak yang lain, itu yang terpilih harus kita terima dengan catatan negara bertanggung jawab, damai, netral, dan dipenuhinya semua prinsip-prinsip dan ketentuan norma dari pemilihan umum. Lalu apa pesan untuk Presiden terpilih nantinya, Ya. Pak SBY? Presiden ke-8 ya, yang muncul dalam bayangan mimpi saya itu ya. Pesan saya adalah, setelah terpilih,
siapapun nanti, segera satukan kembali rakyat kita. Meskipun kita berusaha tidak terlalu tajam kompetisinya, ya, tapi tetap ada luka, ada jarak, satukan kembali. Gitu. Yang kedua, setelah disatukan kembali, sang pemimpin baru, sang presiden baru, pastikan dia mengayomi seluruh rakyat Indonesia secara adil, baik yang memilih yang bersangkutan maupun yang tidak memilihnya. Itu etika demokrasi, nggak boleh. Waduh, dulu provinsi ini saya kalah, udah saya nggak akan kasih banyak resources. Kalau perlu APBN saya kurangi, nggak boleh dong. Sudah milik semua, pemimpin semua, membeda-bedakan begitu. Jadi ayomi, pimpin secara adil. Nah yang ketiga, para capres itu kan berkampanye ria. Berjanji A, B, C, D. Tolong penuhi janji itu. Jangan ngasih angin surga, begitu terpilih, yang dipenuhi mungkin hanya 10% atau 20%. Kan nggak bagus. Berbohong sebetulnya kepada rakyat. Janjinya luar biasa, tiba-tiba ketika memimpin, sedikit sekali yang dilaksanakan. Nah itu menurut saya menjadi penting. Ini juga harapan rakyat, bukan harapan seorang SBY gitu ya. Oleh karena saya doakan betul pemilu berjalan dengan baik, pemimpin yang akan datang nanti juga memenuhi harapan rakyat, dan negara kita makin ke depan makin berjaya. Itu aja Mbak Putri. Baik, terima kasih banyak Pak SBY atas waktunya. Hari ini sudah memberikan masukan dan tentu saja saya yakin, kita semua masyarakat yakin Bapak juga tidak akan pernah lelah untuk terus memberikan pemasukan, pemikiran untuk negeri. Pak SBY, terima kasih sekali lagi. Thank you, makasih. Sehat selalu Bapak. Sama-sama, Mbak Putri juga begitu. Ya, terima kasih. Ya, demikian wawancara eksklusif CNN Indonesia dengan Presiden Republik Indonesia ke-6, Presiden ke-6 Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Semoga memberikan inspirasi dan juga mengonfirmasi beberapa hal. Terima kasih, saya Putri Ayuni Tias pamit. Selamat malam.